Jadi dari seluruh uraian yang sudah disampaikan tadi bisa disebutkan pertama bahwa demokrasi itu bukan semata-mata demokrasi politik, tapi juga demokrasi yang bersifat sosial ekonomi atau sosial demokrasi atau demokrasi sosial, ya, dengan tujuan-tujuan yang bersifat etis, ya, yaitu tujuan untuk menciptakan keadilan sosial atau memajukan kesejahteraan umum. Nah, sementara kita harus jujur mengatakan bahwa sistem yang kita bangun sejak era reformasi memang agak menjauh dari sistem demokrasi ekonomi, ya, atau sistem demokrasi sosial, dan itu terlihat di dalam pelaksanaan pemilu yang terlalu dominan dibandingkan upaya menyusun kekuatan ekonomi atau kalau dalam pasal 33 disebut merencanakan ekonomi secara baik, ya, untuk kesejahteraan bersama. Kemudian kedua, sistem hukum atau demokrasi kita adalah demokrasi yang berbasis pada perundang-undangan, ya. Dan karena itulah maka di dalam Undang-Undang Dasar disebutkan bahwa untuk menjamin hak asasi, menjamin demokrasi, ya, maka dalam pembentukan hukum itu harus didasarkan pada sistem yang disebut negara hukum demokratik, atau negara, atau dalam istilah Belandanya demokratische rechtsstaat, ya, democratic rule of law. Artinya hukum itu tidak bisa dibentuk, ya, kecuali melalui proses demokrasi. Tetapi sekali lagi yang dimaksud dengan demokrasi bukan semata-mata demokrasi politik, ya. Nah, hukum yang dibentuk melalui proses demokrasi itu sesuai dengan tujuan dan ketentuan Undang-Undang Dasar kita adalah demokrasi yang bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan mewujudkan keadilan sosial. Dan itulah hukum demokratis itu, ya, atau negara hukum demokratik yang kita maksudkan dalam Undang-Undang Dasar 45. Ya. Saya ingin menutup kesimpulan ini. Ada satu, atau paparan ini ada satu ungkapan yang disampaikan oleh Bung Karno, ya. Dia pernah mengatakan bahwa bahwa bukan manusia, ya, atau warga negara itu bukan digunakan untuk kepentingan undang-undang dasar, gitu, atau kepentingan hukum lah begitu. Tapi sebaliknya, konstitusi itu, ya, dibuat untuk kepentingan warga negara. Nah, karena itu tetap saja aturan hukum atau konstitusi secara pada tingkat yang paling tinggi, ya, itu harus tunduk pada tujuan-tujuan warga negara Indonesia, bukan kemudian warga negara atau rakyat digunakan untuk memenuhi tujuan konstitusi, ya. Jadi ada dialektika antara konstitusi dan demokrasi, dan ini harus diciptakan keseimbangannya. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.